Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur nomor 19 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, alam semesta, dunia, langit dan bumi, dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah. Dalam Mazmur nomor 19 ayat 1, bukan saja menyatakan Allah itu ada, tetapi juga menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan semua ciptaan Allah menjadi bukti tentang keberadaan Allah, yang menyatakan karya Tuhan yang besar dan penuh hikmat. Melalui semua ciptaan ini telah menyatakan kemuliaan dan keperkasaan Allah. Demikian pula kita sebagai manusia yang telah diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang besar. Kita seharusnya menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi saksinya yang setia untuk menyatakan anugerah Tuhan, untuk menyatakan karyanya, pekerjaan yang besar yang telah dilakukan di dalam hidup kita. Yesaya 42 ayat yang ke-6 berkata demikian. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi umatnya Israel, dan Tuhan memberikan satu tugas yang mulia kepada mereka, yaitu mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Namun sayang, mereka gagal hidup dalam rencana Tuhan. Mereka gagal hidup dalam kehendak Tuhan, dan mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Oleh sebab itu, Tuhan menyerahkan tugas tersebut kepada umat pilihannya yang baru, yaitu kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, untuk menjadi saksinya dan untuk menjadi terang. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya adalah terang dunia. Apa fungsi dari terang? Yang pertama, terang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Dan yang kedua, terang dapat memberi petunjuk atau menuntun ke arah yang benar supaya kita tidak tersesat. Kemudian yang ketiga, terang berfungsi sebagai peringatan adanya bahaya. Dengan melihat jelas bahaya yang ada di depan kita, maka kita dapat berusaha menjauhi dan terhindar dari bahaya. Saudara, kesadaran akan hebatnya akibat dari kegelapan adalah hal yang penting, dan akibat dari kegelapan adalah hal yang serius. Hidup dalam kegelapan membuat manusia tidak mampu melihat dengan jelas, sehingga mereka kehilangan arah dan tujuan hidup. Hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam kebodohan, hidup dalam dosa dan kejahatan, dan hidup dalam penderitaan. Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Saudara, hari ini kita hidup di dalam dunia semacam ini, penuh dengan dosa kejahatan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan penderitaan dan sakit penyakit. Manusia telah kehilangan orientasi moralnya dan telah buta terhadap akibatnya yang begitu mengerikan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia."
Kemudian Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya dan orang percaya, kamulah terang dunia. Keberadaan terang tidak dapat disembunyikan. Dan orang Kristen yang adalah terang di dalam Tuhan, hendaklah bersinar bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau adalah terang dunia yang menerangi hidup kami, perjalanan kami, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan Engkau sudah memilih kami orang-orang percaya untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kami hikmat, berikan kami keberanian, supaya melalui kehidupan kami dapat menyaksikan karya Tuhan yang besar di dalam hidup kami, dan kami dapat dengan kehidupan kami membawa orang lain percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.